Selanjutnya ini slide ke-15 ya, tentang bagaimana IPS ini ya dalam hal pembelajaran ataupun kajiannya gitu ya, bisa berupa atau berbentuk suatu sajiannya itu ada yang terpadu ya, atau integrated atau integrasi. Lalu dengan hal kedua adalah correlated ya, yang berhubungan, yang bisa dikorelasikan gitu ya. Nanti kita bisa cari ya contohnya. Dan yang terakhir tentu adalah terpisah ya, atau separated, dipisah-pisah. Artinya berdiri sendiri. Nah, kalau integrated artinya ini satu kesatuan yang di dalamnya itu terdapat rasa-rasa ilmu yang lain gitu ya. Jadi misalkan gini, kita kalau IPS terpadu itu biasanya kalau ibarat makanan itu seperti sop buah gitu ya. Sop buah itu kan di dalamnya ada buah melon, buah semangka ya, buah misalkan buah naga ya, atau pir gitu kan, dicampur, disatukan dalam dalam cairan ataupun air air susu kental manis misalkan. Nah, itu kan wujudnya wujud baru gitu ya, sop buah. Tetapi ketika kita akan memakannya ya, kita masih bisa membedakan, oh ternyata ini rasanya semangka, masih bisa terlihat kan. Oh, ini rasanya atau wujudnya dari melon meskipun dipotong-potong gitu ya, tapi kan wujudnya masih terlihat gitu kan. Nah, IPS terpadu pun sama ya. Jadi meskipun satu wujud, di dalamnya itu masih bisa kita rasakan nuansa ilmu lainnya gitu. Ada geografi, ada ekonomi, sosiologi, ada sejarah gitu kan. Jadi saling menonjolkan masing-masing ilmu rumpun sosialnya ini. Ya. Nah, sehingga ini bisa menjadi mampu membedakan ya ketika kita belajar IPS. Oh, ini ada bahasan sejarahnya. Oh, ini ada bahasan ekonominya ya. Oh, ada bahasan geografinya. Nah, ini yang memang dipilih oleh jenjang pendidikan SD dan SMP ya. Karena kalau ilmu rumpun sosial yang begitu banyak dikenalkan atau dipelajari semua ya pada anak, ya tentu akan mabok. Kalau bahasa Sunda mah akan olab gitu ya, karena saking banyaknya dijejeli, dihuapkeun gitu ya, disuapin semua keilmuan sosial. Nah, maka agar siswa masih bisa membedakan mana sejarah, mana geografi, mana ekonomi, ya itu maka dipakailah atau dipilihlah sistem atau metode pembelajaran yang integrated, terpadu ya. Bahkan disebutnya pun IPS terpadu ya. Kalau di IPA juga ada ya, IPA terpadu kan. Dalamnya itu ada biologi, ada kimia ya, ada fisika. Nah, itu yang biasanya dipakai di jenjang pendidikan dasar ya, SD dan SMP. Kemudian yang correlated atau berhubungan, nah ini yang setiap guru itu bisa menyambungkan atau menghubungkan ya, ketika dia belajar misalkan matematik ya, dia harus menghadirkan kehidupan sosial misalkan ya. Misalkan ketika berbelanja ke warung gitu ya, misalkan karena belajar matematika itu dihubungkan dengan sosial misalkan ya, ketika siswa itu diminta untuk menghitung jumlah belanjaan ya yang di warung gitu kan. Nah, itu kan berarti ada dikenalkannya konsep interaksi ya, kegiatan jual beli kan. Itu berarti ada hubungan yang saling berkorelasi ya. Dan yang terakhir ya, ini terpisah atau berdiri sendiri ya, separated.
Nah, ini dikenalkan mulai dari jenjang pendidikan SMA ya, atau jenjang pendidikan menengah. Ketika rumpun ilmu sosial itu ada sosiologi, sejarah, ada ekonomi, ada geografi, mereka dipisahkan ya. Setiap siswa akan mengenali lebih dalam ya, lebih jauh konsep ilmu tersebut ya, termasuk juga IPA terpadu ya, biologi, kimia, fisika kan itu berdiri sendiri ya mata pelajarannya, sehingga mereka akan mendalami ya, mengenali lebih jauh bagaimana hakikat keilmuan tersebut gitu ya. Karena sejatinya memang mereka itu ya, mata pelajaran yang berhimpun, yang terpadu itu dalam IPS sejatinya adalah berdiri sendiri gitu ya. Ekonomi dia punya teori-teorinya sendiri ya. Politik, hukum ya kan khusus ya, concern bagaimana teori ataupun body of knowledge-nya itu ya, atau badan keilmuannya itu kan berdiri sendiri, sehingga ya wajar kalau SMA itu mulai dikenalkan ya berbagai macam rumpun keilmuan yang terpisah ini gitu ya. Nah, sehingga dia akan lebih kaya gitu ya pemahamannya, dan ketika dia menginjakan di bangku perkuliahan tidak kaget gitu ya, tidak merasa kaget ketika dia mempelajari berbagai macam mata kuliah ataupun memilih jurusan untuk kuliah gitu ya, yang begitu beragam kan. Ya, makanya itulah kenapa di SMA itu atau pendidikan menengah SMA atau SMK ya, ataupun aliyah itu dikenalkan konsep IPS-nya itu yang separated ya, atau terpisah. Nah, jadi kemudian susunan pembelajaran ini tentunya akan bervariasi ya, dari mulai pendekatan kewarganegaraan, bagaimana adanya fungsional setiap mata pelajaran ya, humanitis, bahkan sampai yang struktural gitu ya. Jadi ya kita sebagai calon guru ya harus tahu ya bagaimana pemilihan yang tepat ya ketika kita akan mengajarkan ilmu sosial ini. Kalau terus-terusan ceramah gitu ya di sekolah, itu akan tidak efektif gitu. Kita harus bervariasi dengan misalkan studi lapangan gitu ya, ataupun kalau dulu Bapak pernah mengalami namanya itu studi wisata ya. Meskipun kebanyakannya juga wisata sih ya studinya, beberapa sedikit gitu ya. Jadi ya namanya sih studi wisata ya, tapi ya kita bisa mendapatkan pelajaran ya, ataupun bisa mendapatkan materi-materi dari lapangan gitu ya, seperti misalkan ke kampung adat ya, ke museum, ke misalkan apalagi ke ya banyak lah ya, ke kantor atau kementerian pemerintahan ya. Nah, itu kan bisa dipakai. Dan tentunya dalam pembelajaran IPS ini adalah laboratorium demokrasi, tentu jelas ya. Ketika sekarang apalagi PPKN itu sebagai ujung tombak dalam pendidikan demokrasi gitu ya. Laboratorium kita ya jelas di masyarakat ya, dan masyarakat itu kita harus bisa hadirkan di kelas gitu ya. Kita bisa ciptakan suasana bagaimana masyarakat yang demokratis ya, yang misalkan berpikir kritis, yang bertanggung jawab ya, yang bisa menghargai pendapat orang lain. Itu kan hal-hal yang bisa terjadi di masyarakat ya, dan bisa kita bawakan ya kepada anak-anak di kelas. Berarti kan kita tidak harus bawa masyarakat ke kelas ya, tapi bagaimana bentuk interaksi masyarakat yang ada itu ya kita hadirkan juga di kelas gitu ya. Bagaimana kita hadirkan suatu diskusi ya dalam pengambilan keputusan bersama di masyarakat ya. Itu kan akan sering terjadi.
bagaimana ketika kita sering berinteraksi dengan tetangga ada konflik gitu ya, bagaimana pemecahan masalahannya ya, pengambilan sikap, pengambilan tutur kata yang tidak mengundang kontroversi. Itu kan perlu sangat luar biasa ya, kedewasaan kita gitu. Dan melalui pendidikan IPS ini harus dipelajari ya. Ketika kita bertetangga akan ya termasuk dengan berteman ya pasti akan banyak hal yang bisa jadi masalah ya ketika kita punya perbedaan pandangan ya ataupun kita ingin berkompetisi mendapatkan hal yang serupa tetapi hanya satu kesempatan gitu ya. Itu kan berarti kita akan berkompetisi gitu ya dengan tetangga ataupun orang di sekitar kita. Ya, maka dalam pendidikan IPS ini ya laboratoriumnya harus kita hadirkan gitu ya, termasuk berbagai macam konflik, berbagai macam gesekan gitu ya, ataupun ya pertentangan gitu kan. Artinya ya itu adalah hal yang wajar ya ketika kita terbiasa mengatasi masalah, terbiasa mencari solusi, ya maka kita akan lebih dewasa gitu ya. Kita akan terampil dalam menyikapi atau mengambil keputusan suatu masalah. Kemudian bagaimana evaluasi ini ya tidak cukup saja tentu hanya di bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, menurut teori Bloom kan itu aspek ketiganya itu harus seimbang gitu ya. Tapi juga mencoba mengembangkan apa yang disebut dengan democratic quotient dan citizenship quotient. Ya, jadi ketika warga negara ini ya bisa terampil, bisa terwujudnya tatanan masyarakat yang bisa memberikan sumbangsihnya kepada alam nuansa demokrasi yang sudah disepakati bersama ya. Dan ya resikonya kita harus menjaga nuansa demokrasi di negara kita terjaga gitu ya. Ketika ada kecenderungan ya demokrasi ini berubah bisa menjadi sistem yang mobokrasi gitu ya. Itu kan hal yang merugikan ya ketika demokrasi yang kebablasan. Maka kita sebagai pembelajar dan pendidik PKN nanti harus mengawal itu semua gitu ya, karena demokrasi ini ya salah satu sistem pemerintahan yang ideal gitu ya. Ya, jadi kita tidak inginkan kita berubah menjadi sistem mobokrasi ya menurut siklus Polybios, atau mungkin kembali ke sistem oligarki gitu ya, hanya sekelompok orang saja yang diutamakan gitu ya. Ketika misalkan partai politik saat ini cenderung ingin cari aman gitu ya, tidak mau dia jadi posisi ya, maka ramai-ramai partai politik saat ini ikut ke dalam pemerintahan gitu ya. Nah, ketika tidak ada lagi partai politik yang menjadi oposisi, nah itu adalah sistem pemerintahan yang oligarki gitu. Ya hanya satu kelompok kepentingan saja yang dia utamakan, tidak ada kontrol, tidak ada monitoring ya, tidak ada tidak ada pihak yang akan mengkritisi gitu ya bagaimana pelaksanaan pemerintahan. Maka ya ketika hal itu terjadi juga suatu bentuk atau konsep yang tidak ideal. Maka demokrasi adalah sistem yang ideal saat ini, harus kita jaga terus menerus. Dan yang terakhir ini bagaimana di slide 15 ini ada unsur-unsur sosiologi dan pengetahuan sosial lainnya akan melengkapi program pembelajaran IPS ya. Bagaimana seperti unsur sains, teknologi, tematika, dan agama juga tentunya memperkaya ya bahan bahasan kita gitu ya. Tidak cukup kita hanya belajar atau mendapatkan keilmuan sosial saja gitu. Dari ilmu agama ya, kita percaya kalau kita tidak memakai agama ya
bahaya juga gitu ya. Kita akan bisa terjebak ke dalam sosialis gitu ya, pragmatis yang mungkin akan lupa lah ya dengan kodrat sang pencipta gitu. Itu kekhawatiran kalau negara-negara Eropa ya yang kebanyakannya itu agnostik atau tanpa agama, mereka cenderung liberalis gitu kan, bahkan ke komunis ya karena tidak ada kontrol agama ya dalam mengerem kemampuan berpikir mereka gitu. Ya, ketika mereka beranggapan semuanya harus berdasarkan logika ya, masuk akal, maka ya mereka tidak akan terima kalau tidak masuk akal. Ya, cenderung ke liberalis gitu ya ataupun ke komunis yang mereka mengagungkan hal-hal materialisme gitu ya. Hal-hal yang bersifat materi gitu ya, yang berwujud gitu. Kalau tidak berwujud ya mereka tidak percayai gitu ya. Nah, maka itulah agak pentingnya agama gitu ya dalam salah satunya di pembelajaran keilmuan sosial.